Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah SAW yang menceritakan adanya sebuah tempat yang bernama Sumur Aris. Lalu bagaimana dan mengapa menjadi penting? Sumur Aris terletak di kota Madinah, yaitu di dekat Masjid Quba di sebelah barat. Yang menjadikan sumur ini menjadi penting adalah di mana Rasulullah SAW dan para sahabat yang utama pernah bercengkrama, berkumpul bersama, dan Rasulullah menyampaikan kabar gembira, yaitu kabar nubuwah tentang sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasannya mereka adalah calon penghuni surga. Berikut adalah hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ansyari radhiyallahu an bahwa dia berwudu di rumahnya kemudian keluar. Kata Abu Musa, saya akan selalu bersama Rasulullah SAW pada hari ini. Abu Musa datang ke masjid lalu bertanya tentang Nabi SAW. Orang-orang menjawab, Nabi SAW keluar menuju arah sana. Abu Musa pergi mengikuti jejak Rasulullah SAW dan terus bertanya tentang Rasulullah SAW sehingga dia tiba di Sumur Aris. Dia duduk di dekat pintu yang terbuat dari pelepah pohon kurma sampai Rasulullah SAW menyelesaikan hajatnya. Setelah Rasulullah SAW berwudu, Abu Musa menghampiri beliau yang sedang duduk di atas bibir Sumur Aris dengan menyingsingkan pakaian di betisnya dan menjulurkan kakinya ke dalam sumur. Abu Musa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW lalu kembali lagi ke dekat pintu. Kata Abu Musa, hari ini saya akan menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW. Maka datanglah Abu Bakar dan mengetuk pintu. Saya bertanya, siapa itu? Dia menjawab, Abu Bakar. Saya katakan, tunggu. Saya mendekati Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ada Abu Bakar, dia minta izin masuk. Rasulullah SAW bersabda, izinkan dia masuk dan sampaikan berita gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Saya kembali menemui Abu Bakar, lalu saya katakan kepadanya, silakan masuk. Dan Rasulullah SAW memberitahukan kabar gembira bahwa kamu akan masuk surga. Abu Bakar masuk kemudian duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW di bibir sumur tersebut sambil menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan menyingsingkan pakaian di betisnya. Saya kembali ke pintu dan duduk. Saya meninggalkan saudara saya yang masih berwudu yang akan menyusul saya. Saya berkata, jika Allah mengkehendaki kebaikan untuk saudara saya, tentu Allah akan mendatangkan kemari. Kemudian ada seseorang mendorong pintu. Lalu saya bertanya, siapa itu? Dia menjawab, Umar bin Khattab. Saya katakan, tunggu. Saya segera mendekati Rasulullah SAW dengan mengucapkan salam. Lalu saya beritahukan, ada Umar bin Khattab yang mohon izin masuk. Rasulullah SAW bersabda, izinkan dia masuk dan beritahukan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Saya kembali menemui Umar dan saya katakan kepadanya, silakan masuk. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwa kamu akan masuk surga. Umar pun masuk lalu duduk bersama Rasulullah SAW di bibir sumur di sebelah kiri beliau dengan menjulurkan kakinya ke dalam sumur. Saya kembali ke pintu dan duduk. Saya katakan, jika Allah mengkehendaki kebaikan untuk saudara saya yang akan menyusul saya, tentu Allah akan mendatangkan kemari. Kemudian ada seseorang mendorong pintu. Lalu saya bertanya, siapa itu? Dia menjawab, Utsman bin Affan. Saya katakan, tunggu.
saya segera mendekati Rasulullah SAW untuk memberitahukan kehadiran Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, izinkan dia masuk dan beritahukan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga atas bencana yang akan menimpanya. Saya kembali ke pintu menemui Utsman bin Affan dan saya katakan kepadanya, silakan masuk. Dan Rasulullah SAW memberitahukan kabar gembira kepadamu bahwa kamu akan masuk surga atas bencana yang akan menimpamu. Maka Utsman pun masuk dan mendapati bibir sumur sudah penuh karena sudah diduduki oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Maka Utsman duduk di hadapan Rasulullah SAW pada bagian lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, di sumur Aris inilah cincin Rasulullah SAW terjatuh ketika dipakai oleh Utsman bin Affan yang sebelumnya diwariskan setelah Rasulullah meninggal, diwariskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, diwariskan kepada Umar bin Khattab, diwariskan kepada Utsman bin Affan. Tapi setelah itu ternyata cincin itu tercebur di sumur Aris dan tidak ditemukan kembali. Sahabatku, sesuatu benda, sesuatu tempat akan bernilai ketika ada seseorang yang sangat mulia, ada seseorang yang istimewa menggunakannya atau memakainya. Dan di dalam Islam, orang yang paling istimewa dan mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis tersebut. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri ini, memperbaiki keimanan ini, sehingga semakin tinggi derajat kami di sisimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.